Wajar nggak sih kalau umur 30 tahun masih belum bisa kebeli rumah? Wajar. Kenapa wajar? Kita akan bahas hitung-hitungannya di video ini. Lalu, orang-orang yang umur 30 udah bisa kebeli rumah, nggak wajar dong? Iya, nggak wajar. Ini bisa karena antara dia punya kerjaannya bagus, sehingga income-nya memang di atas rata-rata, atau dia mungkin dapat hibah, bukan gibah ya, hibah mungkin warisan dari orang tuanya, atau dia melakukan sesuatu yang berbeda yang tidak dilakukan oleh orang-orang lainnya. Kayak apa misalnya? Kita akan bahas di video ini. Siapa tahu kamu mau jadi salah satu dari yang tidak wajar ini dan sudah bisa punya rumah di umur kurang dari 30 tahun. Punya rumah artinya lunas ya, bukan yang baru DP, baru lanjut nyicil 10-20 tahun lagi. Oke, sekarang kita bahas kenapa wajar orang umur 30 belum bisa beli rumah. Sekarang kita hitung-hitungan aja. Rata-rata orang lulus kuliah itu umur berapa sih? Umur 23 lah ya. Umur 23 mulai kerja, taruhlah langsung keterima kerja, rata-rata dapat gaji berapa tuh? Mungkin 4 jutaan lah ya, 4 juta. Kita hitung positif deh, 5 juta deh. Nah, biasanya orang umur 23 baru mulai kerja, pengen nggak sih nikmatin hasilnya? Pasti pengen dong, nggak langsung tiba-tiba mau nabung lah, buat dana nikah lah, buat beli rumah lah, buat dana pensiun dan lain-lain, belum. Rata-rata masih muda gitu, pengen nikmatin dulu. Jadi umur 23 sampai umur 25 kita nggak hitung tabungan dulu deh. Hitung ya 2 tahun, nikmatin dulu hasil kerja kerasnya. Nah, mulai nabung umur 25. Sekarang kita hitung dulu gimana caranya umur 30 bisa punya rumah sendiri. Let's say di umur 25, gaji mungkin masih ya 5 jutaan lah ya, katakan rata-rata kan umur 25 gaji ya masih segitu. Beruntung kalau yang bisa lebih ya. Gaji 5 juta kita pakai buat apa aja? Makan lah ya yang pasti, kan harus makan sehari 3 kali. Nah, makan kalau irit-irit berapa? Kayak kita hitung kayak nasi padang, nasi rames gitu ya, 20.000 masih bisa dapat. Nah, katakan sehari 3 kali makan, kali 20.000, jadi sehari 60.000. Sebulan ada 30 hari, 60.000 kali 30 hari berarti 1,8 juta. Kemudian kita pulang pergi ke kantor nih, katakanlah kosannya deket lah, kosan deket, jadi naik ojek online atau beli bensin lah ya, 20.000 one way. Pulang pergi kan 20.000 kali 2, 40.000. Sebulan 25 hari kerja, kali 40.000, 1 juta. Buat ongkos pulang pergi kantor, 1 bulan 1 juta. Nah, terus buat bayar sewa kos nih. Karena rata-rata kalau udah umur 25-an, wah masih tinggal sama orang tua, kayaknya gimana gitu ya, udah kerja pengennya kan mandiri. Terus pengen lebih bebas juga. Nah, kos, kita hitung kos yang biasa-biasa deh. Yang penting ada AC kan ya, ada kamar mandi, ya 1,5 juta lah ya, sebulan. Terus zaman sekarang nggak mungkin kalau nggak punya HP, pulsa, internet, itu nggak mungkin. Jadi beli pulsa, beli kuota, ya katakanlah 150.000 sebulan. Nah, terus apalagi biaya yang harus dikeluarkan? Hangout sama teman-teman. Nah, kita nggak bicara yang kayak tiap hari ngafe-ngafe gitu, nggak lah ya. Kita katakan sebulan sekali lah, sebulan sekali, pas abis gajian aja. Sebulan sekali kita ngafe atau nonton bareng teman-teman, habis itu ya makan mungkin ya, makan sederhana, let's say 200.000 budgetnya sebulan, nggak apa-apa kan? Nah terus hari-hari kan nggak mungkin juga nggak mandi, nggak keramas, nggak sikat gigi, pasti harus beli toiletries, beli sabun, beli sampo, beli odol, dan lain-lain. Katakanlah 100.000 lah ya. Nah kalau yang nyuci, belinya deterjen lah. Cuma sayang mungkin waktunya, kerja udah dari jam berapa sampai jam berapa, masa nyuci lagi sendiri. Biasanya sih cari gampang, laundry kiloan aja. Laundry kiloan sebulan, kalau sendiri mah nggak terlalu banyak, mungkin 100.000 cukup. Terus sebulan sekali, biasa kan pengen kasih hadiah buat diri sendiri tuh. Either kalau yang cewek-cewek beli lipstick kayak satu, atau beli baju kayak satu, gitu ya. Atau kalau yang cowok-cowok kan mau nggak mau mesti cukur rambut nih, mesti ke barbershop ya. Yang cewek mungkin pengen ke salon sekali sebulan. Oke, let's say kita budgetin 250.000 lah ya. Terus, nggak mungkin dong kalau kita nggak ngemil-ngemil sama sekali, at least kita punya kopi saset lah ya. Kalau kita nggak hedon gitu ngopi yang beli-beli terus, ya kita kopi yang sederhana aja, kopi sasetan. Terus jaga-jaga ada snack di rumah atau ada mie instan, at least jadi kalau tengah malam kelaparan, bikin mie. Sebulan, let's say kita budgetin 50.000 lah. Itu aja, kalau di total-total udah berapa teman-teman? Nah ini totalin semua, hasilnya
5 juta lebih, 5.150.000, udah nggak cukup ini. Gajinya udah nggak cukup deh, udah 5 juta lebih. Kalau nggak cukup, biasanya di akhir bulan, tombok-tombok pakai apa? Pinjam teman. Atau pakai credit card lah ya, gesek-gesek. Nanti pas gajian baru dibayar. Nah, ini kita baru hitung biaya hidup yang benar-benar sederhana, yang hari-hari aja. Bukan yang kayak ada temen mau nikah gitu ya, kondangan, kita mesti siapin angpau. Atau mungkin sakit, jadi harus ke dokter, harus beli obat. Oke, jadi berdasarkan hitung-hitungan tadi, agak berat ya untuk bertahan dengan penghasilan dari kantor aja, dari gajian bulanan aja, tapi kita kepengen punya rumah sendiri. Bisa nggak nunggu tahun depan aja baru nabung untuk beli rumah? Siapa tahu ada kenaikan gaji. Kenaikan gajinya berapa persen? Kalau mau beli rumah, perlu dananya berapa? Sekarang kita hitung-hitungan deh fairnya. Katakan rumah yang sederhana lah ya, yang sederhana katakanlah 1M. Rumah 1M, kalau kita ingin nabung dari umur kita 25 sampai umur 30, artinya dalam waktu 5 tahun, berarti kita harus tabung per bulannya 1M dibagi dengan 5 tahun kali 12 bulan. Nah, itu sendiri nilainya udah 16 jutaan, 16,7 juta yang harus kita tabung per bulan secara konsisten selama 5 tahun. Baru umur 30 kita bisa beli rumah secara cash senilai 1M. Nah, ini harus disiplin nih, 16,7 jutanya sebulan harus ditabung. Jadi, nggak bisa, bulan ini nggak dulu deh, pakai dulu buat having fun, pakai dulu buat jalan-jalan ke tempat yang Instagramable, pakai dulu buat jalan-jalan ke luar negeri, ke Jepang, dan lain-lain. Nggak bisa. Dan pertanyaan berikutnya, dari mana asalnya si 16,7 juta yang mau ditabung itu? Kalau mengharapkan kenaikan gaji dari kantor kan nggak mungkin dalam setahun tiba-tiba naik sampai 3 kali lipat begitu. Naik 2 kali lipat aja nyaris nggak mungkin kan? Bisa naik 10% per tahun aja udah syukur-syukur. Tapi ya keteteran juga sama harga rumah ya. Harga rumah naiknya lebih ngebut biasanya daripada inflasi. So, memang mau nggak mau, berarti kita harus punya sumber penghasilan yang lain. Tapi nggak berarti juga kita serta-merta melepaskan pekerjaan kita, terus tiba-tiba mau ngerjain sesuatu yang baru dari nol. Nggak gitu juga. Jadi banyak orang yang berhasil untuk punya rumah di umur 30 itu mereka melakukan sesuatu untuk penghasilan tambahan selagi mereka sendiri masih bekerja. Tapi mereka meluangkan waktu di luar jam kerja mereka untuk membangun bisnis sendiri. Nah, bisnis seperti apa yang bisa dimulai dari yang kita lihat sendiri hitung-hitungannya tadi, modal itu berat. Nggak bisa keluar modal puluhan juta, belasan juta, jutaan aja berat. Teman-teman bisa lihat di information di atas, ada alternatif penghasilan tambahan yang bisa dikerjakan secara part-time, namanya bisnis online BGS, yaitu kita menjadi dropshipper. Bisa juga menjadi reseller atau distributor, tapi yang paling ringan modalnya hanya Rp60.000 aja, itu menjadi dropshipper. Gimana cara kerjanya bisa dilihat di video itu. Nah, hitung-hitungannya seperti apa? Roughly ya, kalau misalnya kita bisa mengconvert kebiasaan 6 orang untuk mengubah habit pembelanjaan suplemen mereka, pembelanjaan shampoo, sabun mandi, odol, vitamin, pelangsing, jewelry-nya mereka ke produk yang kita jual, maka kita akan mendapatkan penghasilan dari 6 buyer ini masing-masing sebulan belanjanya 2 juta lah ya, katakan. Masing-masing 6 orang ini belanja 2 juta, 2 juta, maka kita akan mendapatkan penghasilan tambahan itu 3 juta. Ada penghasilan tambahan 3 juta sebulan, lumayan kan teman-teman? Nah, kemudian bisnis ini bisa terus berkembang. Jadi kalau teman-teman kita yang udah pakai produknya dan mereka suka juga, mereka ceritakan lagi kepada orang lain, itu mereka juga bisa mendapatkan penghasilan sama seperti kita. Mereka misalnya cari 6 orang lagi yang mau mengubah kebiasaan belanja ke supermarketnya menjadi ke bisnis online BGS. Let's say mereka dapat 6 orang yang belanjanya 2 juta, 2 juta juga, maka mereka yang dapat 6 jutanya, tapi kita dapat passive income-nya dari 6 teman kita itu yang menceritakan ke 6 orang lagi, kita dapat passive income-nya saja, itu 4,5 juta. Kalau kitanya sendiri masih rajin, masih ada sharing lagi ke teman-teman kita, atau secara online, maka kita masih punya active income tuh, kayak di bulan sebelumnya, let's say ya, si 3 juta itu. Ditambah dengan passive income, 4,5 juta, jadi udah ada tambahan penghasilan di bulan kedua, 7,5 juta. Udah lumayan kan? Nah, ini bisa terus berkembang, sehingga mendapatkan 16,7 juta per bulan itu bukan sesuatu yang lebay atau sesuatu yang susah untuk dikerjakan. Karena memang sudah banyak dropshipper bisnis online BGS yang terbukti bisa menghasilkan penghasilan tambahan puluhan juta bahkan ratusan juta per bulannya.
Kalau teman-teman masih terbuka untuk mendapatkan penghasilan tambahan, teman-teman bisa WA ke Lucy di nomor ini, atau cek aja di website ini. Mau tanya-tanya dulu boleh, sampai teman-teman ngerasa ini masuk akal, memungkinkan untuk dilakukan, dan teman-teman mau kerjakan, kita bisa kerjakan bersama-sama. Apalagi di masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar seperti saat ini, kita nggak bisa keluar-keluar rumah, kebanyakan di rumah aja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang teman-teman punya. 2 jam sehari itu sudah cukup. Kalau mau lebih dapatnya, boleh lebih lagi kerjainnya. Ada sebuah buku bagus yang ditulis oleh Robert Pagliarini. Ini bukunya ada di Gramedia. Judul bukunya adalah The Other 8 Hours. Buku ini menceritakan apa bedanya orang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa aja. Orang itu sama semua dalam sehari punya 24 jam. 8 jam dipakai untuk kerja. 8 hours normal ya. 8 jam dipakai untuk tidur. Sisanya tinggal 8 jam lagi. Nah, yang membedakan antara orang sukses dengan orang yang biasa aja sampai akhir hayatnya adalah 8 jam yang ketiga ini. Apa yang dilakukan orang-orang sukses dengan 8 jam ini? Mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membangun kerajaan bisnisnya. Sedangkan orang-orang lainnya menggunakan 8 jam ini untuk bersantai, mungkin menonton televisi, menonton hiburan, drama, dan lain-lain yang otomatis tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini merupakan pengingat yang sangat baik buat kita, bagaimana kita mau memanfaatkan masa muda kita, terutama di other 8 hours ini, apa yang mau kita lakukan. Maukah teman-teman meluangkan waktu 1-2 jamnya aja per hari untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman, supaya teman-teman bisa memperoleh rumah idamannya teman-teman pada saat umur masih 30 tahun, atau 5 tahun lah dari sekarang. Lucy-nya sendiri udah buktiin belum? Sudah. Lucy sudah kerjakan bisnis online BGS itu sudah 5 tahun, sehingga sudah membuktikan bahwa bisnis ini memungkinkan sekali, dan memang sudah terjadi, sudah bisa mewujudkan rumah idamannya Lucy. Jadi, pathway-nya udah ada, tinggal diduplikasi aja ke teman-teman kalau teman-teman mau. Di bisnis online BGS, bedanya dengan bisnis-bisnis lain adalah di sini ada mentor-mentor bisnis yang siap menduplikasikan ilmu dan keterampilannya kepada teman-teman semua. Kalau di kantor mungkin belum tentu ada yang mau ajarin teman-teman, di sini kita bersedia untuk mengajarkan semua ilmu kita, karena semakin banyak tim kita yang sukses, maka kita juga semakin sukses. So, ayo kita kerjakan bareng, silakan WA atau cek website ini, dan segera hubungi Lucy. Lucy tunggu kabarnya. Bye-bye.